Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channelnya Anak Embong. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia, tidak kekurangan segala apapun. Dan tentunya jika ada yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, dan yang bila sedang mengalami masalah segera mendapatkan solusi yang terbaik dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan segera, tentunya dengan penyelesaian yang terbaik ya teman-teman. Teman-teman, pada kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tokoh yang tentunya mungkin teman-teman sering dengar, seorang sufi namun sangat cerdas ya. Nah, sangat cerdas, sangat cerdik, dan tidak ketinggalan juga tentunya sangat lucu. Siapa dia? Dia adalah Abu Nawas. Nah, setiap cerita-cerita Abu Nawas tentunya sangat menarik. Karena apa? Karena eh, kebanyakan ya, dan hampir semua kisah-kisahnya itu eh, sangat jenaka namun penuh pesan-pesan moral untuk kehidupan ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjutkan cerita ini, silakan buat teman-teman yang sudah bergabung dan belum mengklik eh, tombol subscribe, silakan di subscribe dulu, dan silakan di like ya teman-teman. Jangan lupa nanti tinggalkan komentar dan saran untuk saya agar dapat lebih memperbaiki konten-konten yang ada di sini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir di channel Anak Embong. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan tinggalkan komentar untuk persahabatan. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelum ke ceritanya, kita tahu dulu siapa Abu Nawas ini ya teman-teman ya. Eh, Abu Nawas ini adalah tokoh yang dianggap badut, namun juga dianggap ulama besar. Eh, Beliau ulama besar sufi, tokoh super lucu yang tiada bandingnya. Aslinya beliau adalah orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz ya. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Baghdad itu di Irak. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana ia belajar bahasa Arab nih, dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Baduy padang pasir. Karena pergaulannya, ia mahir bahasa Arab tuh, dan adat istiadat serta kegemaran orang Arab dia tahu. Ia juga pandai bersyair, berpantun, dan bernyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad. Mungkin udah betah kali dia di sana bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rashid, Raja Baghdad. Nah, yang mana nanti Sultan Harun al-Rashid ini akan sangat sering ya, namanya itu ada dalam cerita-cerita dari Abu Nawas ini ya teman-teman. Bapaknya Abu Nawas ini adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Sultan, Sultan ini sebutan untuk raja ya teman-teman ya, untuk mengubur jenazah bapaknya. Sebagaimana adat Syekh Maulana,
apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikannya jenazah hingga mengkafani, solati dan mendoakannya ya teman-teman ya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi, menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba aja nih Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila tuh. Usai upacara pemakaman bokapnya, bapaknya, Abu Nawas mengambil sebatang pohon pisang ya, dan diperlakukannya seperti kuda. Jadi dia tiba-tiba jadi gila nih Abu Nawas nih, ya kan, mendengar rencana dari Sultan ya, teman-teman ya. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bokapnya menuju rumah, dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat Abu Nawas ini menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya nih. Ia mengajak anak-anak bermain. Mainnya ini kalau di sana main rebana nih. Main rebana dan nyanyi-nyanyi lah, bersukacita ya. Nah, kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu kan. Bapaknya baru aja meninggal, dibawanya anak-anak ke kuburannya terus main rebana gitu, main musik. Nah, gitu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rashid datang menemui Abu Nawas. Jadi utusannya ini ya manggil Abu Nawas. Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana. Nah, kata wazir ya, utusan Sultan ya. Wazir itu apa ya? Macam kayak prajurit ya, utusan Sultan gitu ya. Nah, terus dia kata Abu Nawas, buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya. Jawabnya si Abu Nawas nih. Dengan entengnya seperti tanpa beban tuh dia ngejawab gitu tuh. Hai Abu Nawas, kau nggak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Nah, kata diingetin nih dia sama utusan raja tuh. Jawab lagi nih sama si Abu Nawas nih. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar. Ada sinting dia. Jadi ya kan, udah tahu kudanya dari ini ya, dari batang pisang disuruh dimandiin tuh sama utusan rajanya. Nah, jadi sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan ke si wazirnya. Jadi si wazirnya hanya geleng-geleng kepala lah melihat kelakuan Abu Nawas. Lalu si wazirnya ini nanya lagi ke Abu Nawas nih. Abu Nawas, kau mau apa enggak nih menghadap Sultan? Kata si wazir nih. Kata si Abu Nawas, katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau. Kata Abu Nawas. Apa maksudnya Abu Nawas ini si wazirnya nanya. Dengan rasa penasaran dia nanya tuh si Abu Nawas, apa maksudnya sih Abu Nawas itu? Sudah, pergi sana. Bilang saja begitu kepada rajamu, kata Abu Nawas lagi. Sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir. Jadi si Abu Nawasnya ngambil debu dilemparin ke pengawalnya tuh. Nah, si pengawal raja atau si wazir ini menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Lalu mereka kembalilah. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti enggak waras itu kepada Sultan Harun al-Rashid. Nah, dengan gitu kan tentu aja sebagai raja kan merasa tersinggung, marah dia.
Dengan geram Sultan berkata, kalian ini bodoh semua, bego, nah, ya kan, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari aja gak becus gitu. Pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun dipaksa. Nah, jadi si raja pengen tetap si Abu Nawas datang. Jadi mau sukarela mau terpaksa harus dibawa. Udah gerem kali dia. Jadi si Wazir segera mengajak beberapa prajurit istana ya. Dan dengan terpaksa Abu Nawas jadinya mau lah dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon. Bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan orang berada di hadapan seorang raja. Susah bener dah. Ya, jadi dia gimana ya? Biasanya kan orang kalau di depan raja hormat, tunduk, ini dia wah, aselole lah pokoknya lah gitu. Nah, Abu Nawas bersikaplah sopan. Nah, gitu. Jadi rajanya menegur nih. Abu Nawas bersikaplah sopan. Sopan lu kunyuk. Mungkin gitu. Tegur Baginda ya. Baginda nih terus merasa dilecehkan gitu. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Jadi pengawalnya udah pada gitu kan. Hajar dia katanya. Pukul dia sebanyak 25 kali gitu. Wah, raja udah merintah ini. Jadi pengawalnya udah siap-siap mau mukul si ini. Nah, lalu si Abu Nawasnya wah gitu kan. Si Abu Nawasnya ini udah ketakutan nih, udah kurus kering gitu kan, mau dipukul 25 kali, aduh retak sama nih rusuk ginjal nih ya kan, kata Mail ini, kupatahkan rusukmu pokoknya gitu deh ya. Nah, setelah dipukuli tentara yang bertubuh kekar ya, Abu Nawas disuruh keluar istana gitu. Udah remuk-remuk lah dia nih, dipukulin nih ceritanya nih. Nah, ketika sampai di pintu gerbang, udah keluar dari istana ya, dari kota, dia di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Nah, jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, gitu, maka engkau berkata, aku bagi dua, gitu kan katamu Abu Nawas, gitu, gitulah kata penjaganya tuh. Engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, minta jatah tuh, gitu. Nggak sekarang aja, rupanya dari dulu juga ya kan. Nah sekarang mana bagianku itu, kata si penjaga nih, nagih dia. Nah lalu kata Abu Nawas, hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Nah, kata penjaga, iya dong, tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita nih. Baik, aku berikan semuanya, kata Abu Nawas. Bukan hanya satu bagian, kata Abu Nawas. Nah, si penjaga nih kagak tahu dia nih. Wah, ternyata kau baik hati, Abu Nawas, kata penjaga. Memang harusnya begitu. Kau kan udah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Iya. Kan dia dipukul 25 tadi itu. Nah, tentu aja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Ya dia kagak tahu hadiahnya tadi dipukulin. Geblek tuh orang. Jadi setelah penunggu gerbang kota itu kelenger Abu Nawas gebugin ya kan, Abu Nawas loyor tuh meninggalkannya begitu aja tuh.
Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya ke Sultan nih. Oh, dia ngadu nih sama Sultan Harun al-Rasyid. Ya tuanku Syah Alam, katanya. Ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba memohon keadilan tuanku Baginda. Gitu. Wah, kena KDRT dia. Pengawal sama Abu Nawas yang kurus kering ya kan. Nah, jadi mendengar itu, Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya nih, "Hai Abu Nawas," oh gitulah kira-kira, "benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya ia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu?" Begitu. "Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda nih. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." Oh, mendengar itu si Raja Baginda nih langsung nanya, "Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" Tanya Baginda nih. Ditanya begitu, si penjaga langsung jawab, "Benar tuanku." Jawab jawabannya ini dia agak takut nih sama si Bagindanya nih kan. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Jadi si Bagindanya langsung ketawa lah. Bagaimana sih ketawa raja, gua kagak tahu dah. "Dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," kata Baginda. No, begono no. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka meres orang." Kagak sekarang aja itu mah. Ya, petugas tuh. Sekarang juga begitu. Sebel. "Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu," gitu kata raja. "Ampun tuanku," sahut penjaga. Takut dia mau dipecat. Petugas-petugas sekarang juga kalau mau dipecat mah takut bener sama rakyat mah. Galaknya ampun-ampun. Kayak mau makan orang. "Ampun tuanku. Ampun, ampun." Pokoknya begitu dah, minta ampun dah pokoknya dah. "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah." Bukan kasihan dia. Mencari kesempatan dia nih ya kan. "Hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda jadi melongok nih dia ya kan. Waduh, ya kan. Dia nggak nyangka kalau si Abu Nawas ini bakalan
protes ya kan. Macam penting betul lah waktu kau ini Abu Nawas gitu kan. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak ya. Hahaha. Ntar ya, di lain video saya pelajari ketawanya raja kayak gimana ya. Jangan khawatir Abu Nawas katanya. Jadi Baginda kemudian memerintahkan tuh bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Banyak tuh sekantong uang perak tuh. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira membawa sekantung uang perak. Nah, tetapi sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Jadi dia masih pura-pura gila tuh. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Nah, jadi si si raja ini, Sultan ini masih penasaran nih sama sintingnya Abu Nawas yang tiba-tiba nih. Dia bertanya nih jadinya nih ke penasihat-penasihatnya dia nih. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi kadi? Gitu. Wah, udah pura-pura gila, masih juga kekeh si Sultan nih mau ngangkat si Abu Nawas jadi kadi. Lalu penasihat-penasihatnya, wazirnya, perdana menterinya berkata nih, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Gitu tuh. Jadi udahlah, nggak usah si Abu Nawas, orang lain aja dah. Nah, jadi menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama nih. Si Abu Nawas ini aneh ya. Mau dia angkat jadi pejabat kerajaan kagak mau dia. Kalau kebanyakan orang sampai sekarang pun malah nyogok-nyogok ya, nggak berpangkat aja nyogok. Jadi menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama nih. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi. Aduh. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja meninggoy, baru aja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Nah tuh kata ini tuh, kata Sultan tuh. Jadi Sultannya masih memberikan kesempatan ke Abu Nawas 21 hari ya. Karena mungkin dipikirnya masih terpukul, masih stres gitu ya. Nah, jadi setelah lewat dari 21 hari bahkan 1 bulan ya, akhirnya raja atau sultan mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Polan nih yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Nah, si Polan ini pengen banget dia jadi penghulu. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya, karena udah digesek sana gesek sini lah ceritanya ya kan, sama orang-orang dekatnya si Polan inilah. Itu Polan bukan nama sesungguhnya ya. Nah, begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bego dia. Entah bego entah pinter ya. Orang yang diangkat jadi pejabat, dia yang bersyukur kan. Alhamdulillah, kata si Abu Nawas, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Ini kan agak aneh nih teman-teman ya. Orang mau diangkat jadi pejabat malah pura-pura gila biar nggak jadi pejabat nih. Nah, di sini jadi kita cari tahu kenapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila nih ya nih. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Pada suatu hari nih ya,
Ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil, ya. Eh, Ayahnya manggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang, mendapati bapaknya yang sudah lemes, lunglai gitu ya, pokoknya udah tanda-tanda lah mungkin ya. Lalu bapaknya berkata, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Hmm? Minta dicium telinga kiri, telinga kanan. Enggak tahu dah. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya ya. Dia memang anak yang baik ya. Abu Nawas ini ya, teman-teman perlu tahu itu. Anak yang patuh, taat kepada orang tua. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata bau harum tuh. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Lalu bapaknya bertanya, "Bagaimana anakku? Sudahkah kau cium?" "Benar bapak," kata Abu Nawas. "Ceritakanlah dengan sejujurnya baunya kedua telingaku itu," kata si bapaknya nih nanya. "Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak teh yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Ah, jangan congean bapaknya di sebelah kiri nih ya kan." Ocoy, ocoy. Jangan. Eh, hai anakku Abu Nawas, kata bapaknya. Tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Ini kata bapaknya nih. "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," katanya. Berkatalah Syekh Maulana, bapaknya Abu Nawas. "Pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak kudengar pengaduannya." Itulah pengakuan dari bapaknya tuh. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rashid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rashid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Ya, penghulu tuh hakim ya kayaknya ya. Dari kejadian itulah, dari keterus-terangan bapaknya Abu Nawas tadi, Syekh Maulana, makanya disitulah Abu Nawas itu jadi mikir dia mau jadi kadi gitu. Jadi dia nggak kepengen lagi jadi kadi, jadi penghulu untuk meneruskan jabatan bapaknya nih. Jadi karena dia menolak dan ingin mencari alasan yang tepat buat si raja gitu kan, maka dia kemudian pura-pura menjadi gelo. Nah, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, jadi penghulu, jadi hakim. Nah, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim, nah tuh, yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara karena kebijaksanaannya dia ya, kepintarannya, kecerdikannya ya. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda. Nah, kadang-kadang Bagindanya juga memang suka nanyanya yang aneh-aneh dan tidak masuk akal, yang membuat orang lain itu tidak bisa menjawabnya selain Abu Nawas. Itulah hebatnya Abu Nawas. Nah, begitu ya kisahnya Abu Nawas ya teman-teman ya. Nah ini juga eh, merupakan pesan bagi para para hakim ya,
para hakim. Jadi di cerita ini sebenarnya kisah ini ingin berpesan kepada para hakim, jadi supaya bisa berbuat adil ya. Kalau ada pengaduan itu jangan jangan ngedengar sebelah sini aja, sepihak gitu kan. Apalagi yang didengerin cuma yang bayar, yang nyogok kan gitu. Nah, sebagai seorang hakim harus adil, dengar dari kedua belah pihak, supaya tahu duduk permasalahannya agar bisa memutuskan dengan sebaik-baiknya mana yang benar dan mana yang bersalah. Jadi bijak banget kan, Abu Nawas ini teman-teman. Oke, terima kasih. Jika teman-teman cerita suka dengan cerita ini, silakan di like ataupun subscribe buat yang belum, dukung terus, dan akan saya hadirkan cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa di share ya teman-teman, supaya lebih banyak kawan-kawan yang lain tahu channel saya yang baru ini, Anak Embong. Akhirnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.